Halo, kembali lagi di Pamor Indonesia Channel. Meminjam uang di bank adalah salah satu solusi finansial yang bisa membantu Anda dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian rumah, pendidikan, hingga kebutuhan mendesak lainnya. Proses pinjaman ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman yang Anda pilih, kebijakan bank, dan persyaratan yang ditentukan. Namun, umumnya ada beberapa langkah yang perlu Anda ikuti untuk mengajukan pinjaman uang di bank. Bagian 1. Menentukan tujuan pinjaman. Sebelum Anda mulai memikirkan proses pinjaman uang di bank, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan tujuan pinjaman tersebut. Bank umumnya akan meminta Anda untuk menjelaskan dengan jelas untuk apa uang pinjaman itu akan digunakan. Menentukan tujuan ini sangat penting karena akan memengaruhi jenis pinjaman yang akan Anda pilih serta bagaimana Anda mengajukan permohonan pinjaman tersebut. Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk meminjam uang dari bank. Beberapa alasan umum termasuk membeli rumah, membayar biaya pendidikan, memulai usaha, atau bahkan untuk kebutuhan darurat. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah, Anda akan memilih kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, jika tujuan Anda adalah untuk modal usaha, maka pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) bisa menjadi pilihan yang tepat. Setelah Anda menentukan tujuan pinjaman, pastikan Anda memahaminya dengan baik karena ini akan memengaruhi besaran pinjaman yang Anda ajukan serta kemampuan Anda dalam membayar cicilan setiap bulan. Jika Anda tidak yakin dengan tujuan pinjaman yang tepat, bisa jadi lebih bijak untuk berkonsultasi dengan pihak bank terlebih dahulu agar mendapatkan nasihat terbaik sesuai kebutuhan Anda. Bagian 2. Memilih jenis pinjaman yang tepat. Setelah Anda mengetahui tujuan dari pinjaman, langkah selanjutnya adalah memilih jenis pinjaman yang sesuai. Ada beberapa jenis pinjaman yang tersedia di bank dan masing-masing memiliki keunggulan serta kekurangannya sendiri. Untuk memudahkan, mari kita bahas beberapa jenis pinjaman yang sering diajukan oleh banyak orang. Pinjaman tanpa agunan (KTA). Pinjaman jenis ini tidak memerlukan agunan atau jaminan berupa aset berharga seperti rumah atau kendaraan. KTA cocok bagi Anda yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah dan memiliki riwayat kredit yang baik. Namun, karena risiko bagi bank lebih tinggi, bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini lebih besar daripada pinjaman dengan agunan. Pinjaman dengan agunan, kredit multiguna. Untuk pinjaman jenis ini, Anda harus menyerahkan jaminan berupa properti, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai jual. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan KTA karena ada jaminan yang melindungi bank jika terjadi risiko gagal bayar. Kredit pemilikan rumah (KPR). Jenis pinjaman ini khusus ditujukan bagi mereka yang ingin membeli rumah. Proses pengajuan KPR melibatkan verifikasi dokumen properti dan penilaian nilai pasar rumah yang akan dibeli. KPR memiliki jangka waktu yang cukup panjang, biasanya antara 10 hingga 20 tahun, dan cicilan bulanannya lebih ringan meskipun bunga bisa bervariasi. Pinjaman kendaraan. Pinjaman untuk pembelian kendaraan, baik itu mobil atau motor. Biasanya, bank hanya memberikan pinjaman hingga 80% dari harga kendaraan dan Anda diwajibkan untuk membayar uang muka. Pinjaman ini relatif mudah diperoleh, terutama jika kendaraan yang dibeli digunakan sebagai agunan. Dengan mengetahui berbagai jenis pinjaman ini, Anda akan lebih mudah menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan Anda memilih pinjaman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sesuai dengan kemampuan Anda dalam melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Bagian 3. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk mengajukan pinjaman, Anda tentu perlu menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan. Setiap jenis pinjaman memiliki persyaratan dokumen yang berbeda-beda, tetapi secara umum ada beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh peminjam, antara lain kartu tanda penduduk (KTP),
KTP adalah dokumen utama yang diperlukan oleh bank untuk memverifikasi identitas Anda. Tanpa KTP, bank tidak dapat memproses aplikasi pinjaman Anda. Surat nikah atau surat cerai. Jika Anda sudah menikah, bank biasanya meminta surat nikah sebagai bagian dari persyaratan dokumen. Hal ini penting terutama jika Anda mengajukan pinjaman bersama pasangan. Surat cerai juga diperlukan jika Anda sudah bercerai dan mengajukan pinjaman atas nama sendiri. Bukti penghasilan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman adalah kemampuan Anda untuk membayar cicilan setiap bulan. Oleh karena itu, bank akan meminta bukti penghasilan Anda, baik berupa slip gaji jika Anda seorang karyawan atau laporan keuangan jika Anda seorang wirausahawan. Rekening koran atau buku tabungan bank akan meminta rekening koran atau buku tabungan untuk melihat arus kas Anda dalam beberapa bulan terakhir. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Untuk pinjaman dengan jumlah tertentu, terutama bagi Anda yang berpenghasilan tinggi, bank mungkin akan meminta NPWP sebagai bukti bahwa Anda telah melaksanakan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku. Agunan, jika ada, jika Anda mengajukan pinjaman dengan agunan, Anda harus menyerahkan dokumen yang menunjukkan kepemilikan aset yang akan dijaminkan, seperti sertifikat rumah atau kendaraan. Dokumen tersebut akan diperiksa oleh pihak bank untuk memastikan bahwa agunan memiliki nilai yang cukup dan sah. Bagian 4, memahami syarat dan ketentuan pinjaman. Pada tahap ini, penting bagi Anda untuk memahami dengan detail semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan pinjaman yang Anda ajukan. Setiap bank memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda, dan Anda perlu mengetahui hal-hal berikut. Bunga pinjaman. Pastikan Anda memahami jenis bunga yang dikenakan pada pinjaman. Bank dapat menawarkan bunga tetap atau bunga mengambang. Bunga tetap berarti bunga akan tetap selama jangka waktu pinjaman, sedangkan bunga mengambang dapat berubah sesuai dengan perubahan suku bunga pasar. Biaya administrasi dan provisi. Sebagian besar bank mengenakan biaya administrasi atau biaya provisi yang harus dibayar pada saat pengajuan atau pencairan pinjaman. Selain itu, beberapa bank juga mengenakan biaya notaris untuk peminjaman yang melibatkan dokumen legal seperti KPR. Jangka waktu pinjaman. Pilih jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kemampuan Anda dalam melakukan pembayaran cicilan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, cicilan per bulan akan semakin kecil, tetapi bunga yang harus dibayar juga lebih tinggi. Sebaliknya, jika Anda memilih jangka waktu yang lebih pendek, cicilan bulanan akan lebih tinggi, tetapi bunga yang dibayar akan lebih sedikit. Kemampuan bayar. Bank akan memeriksa apakah penghasilan Anda cukup untuk membayar cicilan pinjaman setiap bulan. Bank biasanya menggunakan rumus tertentu untuk menghitung rasio kewajiban utang terhadap penghasilan, debt to income ratio. Jika rasio ini terlalu tinggi, pengajuan pinjaman Anda bisa saja ditolak. Kelayakan kredit. Kredit skor atau riwayat kredit Anda akan menjadi pertimbangan utama bank dalam memutuskan apakah Anda layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Jika Anda memiliki riwayat pembayaran utang yang buruk atau sering terlambat membayar tagihan, kemungkinan besar pengajuan pinjaman Anda akan ditolak. Dengan memahami syarat dan ketentuan ini, Anda bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan tidak akan terkejut dengan biaya atau kewajiban lain yang timbul setelah Anda mendapatkan pinjaman. Bagian 5, proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Setelah Anda menyiapkan dokumen dan memahami syarat serta ketentuan pinjaman, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pinjaman. Pengajuan ini bisa dilakukan secara langsung ke bank atau melalui platform online yang disediakan oleh bank. Beberapa bank juga kini menyediakan pengajuan pinjaman secara digital, sehingga Anda tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Selama proses pengajuan, Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi yang mencakup informasi pribadi, tujuan pinjaman,
dan jumlah yang Anda ajukan. Setelah formulir diisi dan dokumen diserahkan, bank akan melakukan verifikasi data dan melakukan pengecekan latar belakang Anda. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada jenis pinjaman dan kebijakan bank. Bagian 6, menandatangani perjanjian pinjaman. Jika permohonan pinjaman Anda disetujui, bank akan mengirimkan perjanjian pinjaman yang harus Anda baca dengan teliti sebelum menandatanganinya. Perjanjian ini akan mencakup semua rincian tentang jumlah pinjaman, bunga, biaya, jangka waktu, dan kewajiban Anda sebagai peminjam. Pastikan Anda memahami semua klausul dalam perjanjian tersebut. Jika ada bagian yang kurang jelas atau membingungkan, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari bank. Jika semuanya sudah jelas dan Anda setuju, Anda dapat menandatangani perjanjian tersebut dan melanjutkan ke proses berikutnya. Proses pinjam uang di bank memang bisa terlihat rumit, namun jika Anda mengikuti langkah-langkah tersebut dengan teliti dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Anda akan dapat mengajukan pinjaman dengan lancar dan memenuhi kebutuhan finansial Anda. Pastikan untuk selalu memeriksa kemampuan bayar Anda dan memahami sepenuhnya setiap syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di konten menarik lainnya.